Bapak bikin pupuk organik ya? Ya, betul-betul. Sejak kapan, Pak? Saya sudah 7 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2012. Oh, 2012 Bapak udah mulai Sudah mulai, ini. iya. Sudah mulai 12. Mulai 2012 itu Bapak karena apa, Pak? Karena emang Bapak peduli sama petani atau ngelihat petani di sini nggak ada yang pakai pupuk organik atau gimana? Gini, kebetulan kami memang berangkat dari orang desa dan kami menyenangi dunia pertanian. Yang ketiga kalinya kami mencoba untuk peduli ke petani. Iya. Karena petani itu dianggap sebelah mata, dianggap kumuh, dan dianggap dia tidak berdaya. Nah, dengan keberadaan pupuk, baik itu kimia dan organik, itu sekarang petani mulai beralih. Dengan beralihnya ke organik, karena merasa pupuk kimia itu mahal. Iya. Yang kedua kalinya setelah pupuk mahal beralih ke organik, itu dimanfaatkan dari beberapa formula pupuk organik. Maka dari itu kami mencoba untuk memberdayakan ke pertanian organik ya. Jadi Itu. mulai dari situ Itu ya, ya. Pak? Mulai dari keresahan Keperhatian Bapak, petani, ya, iya. keperhatian petani. Ini kebetulan ada teman-teman mahasiswa ya? Iya. Anak didik Bapak apa gimana? Ini kebetulan dari Universitas Negeri Tidar Magelang, kami mencoba untuk menggali bahwa di bangku kuliah itu hanya sebatas teori, Mbak. Iya. Nah, kami mencoba menarik bahwa mahasiswa saya perkenalkan dunia pertanian yang terjun langsung. Iya. Gitu. Mohon izin ya teman-teman diganggu dulu nih waktu belajarnya ya. Oh, boleh sambil jalan Kak? Ya. Lah ini, Oh, ini hasilnya Pak? lah ini bahan baku pembuatan pupuk organik. Oh, awalnya Ya, ini bahannya. bahannya ini. Ini namanya kotoran hewan dalam bentuk intil murni, jadi serindil. Ini serindil murni. Ini serindil Kotorannya, murni, Pak? ya. Kotoran apa Pak? Ini kotoran kambing. Oh, kotoran kambing. Ya, ya. Ini kotoran kambing. Bahwa ini yang nanti kami jadikan bokasih atau kompos. Nah, bokasih atau kompos itu kami dari bahan murni kotoran, bukan dari bahan-bahan yang lainnya. Ini dijemur dulu nggak Pak? Nah, Sampai ini nggak kering dijemur, kayak gini? nggak dari jemur, Gini aja? langsung gini. Bahan baku ini langkah selanjutnya nanti kita giling. Nah, Penggilingannya nah, ya Pak? ini Oh, alat punya mesin penggilingannya ya? ini alat penggilingannya. Nah, ini alat penggilingan kotoran hewan dalam bentuk sintil padi, sintil kambing. Iya. Bahwa proses pembuatan bokasih atau kompos itu dari bahan baku dalam bentuk intil kita giling, lalu kita fermentasi. Nah, Oh, setelah digiling bentuknya kayak gini ya Pak? Ya, Jadi dikali halus fermentasi ya? ya. Ini hasil kotoran kambing dan kotoran sapi yang saya giling melewati proses fermentasi. Tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam proses fermentasi kotoran, bahwa kami menggunakan mikroba hasil pembuatan sendiri, bisa dikatakan dengan mol. Mikroba itu terdiri dari apa aja Pak biasanya? Untuk sampai pupuknya ini bagus gitu kualitasnya. Nah, mikroba kami mikrobanya bikin sendiri. Ada 3 jenis, bahwa ada bakteri penghancur, bakteri pengurai, bakteri pemakan residu. Dari ketiga macam bakteri itu nanti kami masukin ada beberapa karakter bakteri. Ada bakteri pelarut fosfat, bakteri penambat nitrogen, ada amilum, ada amilase, ada lactobacillus. Ada Semua itu ada di dalam itu. Semua itu ada pas udah difermentasi atau Nah, sebelum proses fermentasi? fermentasinya itu menggunakan bakteri-bakteri yang ada dalam pembuatan mikroba tersebut. Bakteri-bakterinya itu berasal dari mana aja Pak? Dari alam Dari alam. dan dari buah. Nah, Bapak menggunakan apa aja tuh untuk menghasilkan mikroba-mikroba seperti itu? Itu ada buah nanas, ada buah pepaya, ada buah pisang, ada yakul, ada susu, ada madu, ada telur. Ada 16 bahan baku, 60 bahan baku. Oh iya. Berarti itu semua buah-buahan bisa Ya, dipakai? buah-buahan, ya, Jenis buah-buahan yang berbagai. Nah, teknik fermentasinya itu ada tambahan namanya rumen. Oh, namanya rumen. Rumen, ya. Rumen tuh seperti apa? Rumen itu brodot sapi.
dalaman sapi. Ya, Oh, itu beranak sapi. Itu hasilnya itu udah di situ ya Pak ya? Iya, ini bedangnya ini. Oh, ini fermentasi Ya, dulu. fermentasi dulu. Setelah fermentasi melewati 4 tahapan. Ya. Bahwa pengembalikan kayak gini, pengembalikan itu selama 1 minggu sekali, selama 4 kali pengembalikan. Oh, jadi dalamnya juga di Iya, diambil dari lagi. Kalau misalkan udah selesai fermentasi, Bapak udah Baru di-pack udah jadi seperti kita itu ya? packing. Di-pack seperti ini. Iya, setelah Ini packing ini. biasanya berapa ini Pak? Berapa banyak? Ini Satu gini. ini ukuran kami tidak kilo, Oh, ini 3 kilo. tidak saya kilo, Oh, karena nggak di kilo. nggak saya kilo, karena proses pembuatan kompos dari bahan murni, jadi nanti mesti ada penyusutan. Oh iya. Ya, makanya kami tidak model kilo tapi bagoran. Ini biasanya bisa digunakan untuk berapa banyak Pak? Berapa hektar? Ini kapasitas untuk tanaman cabai itu bisa digunakan 200 tanaman cabai satu karung. Satu Satu karung. karung. Ya. Kami mencoba mencari buah-buahan itu nanti kita fermentasi selama 1 bulan. Oh, Dan difermentasi ya aja. difermentasi. Buahnya itu difermentasi, ada tambahan bahan pendukung. Ada air leri, air kelapa, air teh, air kedelai, Iya. ada urin, ada macam-macam. Tapi Bapak apa hanya memproduksi pupuk organiknya aja atau tanamannya juga apa gimana? Kami mencoba memproduksi 7 produk. Kaung Sari Agro ada 7 produk. Pertama kali kami memproduksi mikroba. Iya. Yang mikroba kedua, yang pupuk tadi ya itu. pupuk itu. Yang kedua kalinya kami mencoba bikin kompos atau bokasi. Iya. Yang ketiga kami bikin POC vegetatif. Yang keempat POC vegetatif ya, tuh pupuk organik cair Hmm. dalam masa pertumbuhan. Oh iya. PO Semua jenis pupuk organik Iya. Bapak produksi. Produksi. Gitu. Yang kelima POC generatif. Mm-mm. POC generatif itu fungsinya apa? Fungsinya untuk masa pembungaan atau perkembangan. Yang keenam asam amino, yang keenam ketujuh itu jamu ternak, yang kedelapan pestisida nabati. Berarti semua itu jenisnya organik. Ya, organik. Untuk tanaman. Iya. Tapi Bapak nanam nggak tanaman yang organik gitu? Kami mencoba mengadvokasi petani padi di Magelang, khususnya di Sliwet dari Kalisalak sendiri, di Sliwet dari Salaman, Sliwet dari Ngetos, sama Ngawen, Udah banyak juga sama ya, Swarga daerah. Bumi. Yang itu tuh Pak, depan itu apa? Itu belum, Itu itu bukan benih. organik, benih. Tapi organik. Nek masalah benih itu bisa organik dan tidak, Mbak. Oh, bisa Kalau ini memang organik. Jadi kami mencoba untuk pembenihan itu sistemnya sistem bagi. Sistem big. Ya, karena apa? Ada kelebihan dan kekurangannya. Boleh lihat ke sana nggak? Pak? Boleh. Sistem bagi. Sistem big. Ya, karena apa? Ada kelebihan dan kekurangannya. Boleh lihat ke sana nggak? Pak? Boleh. Ini tuh berarti jenis ini ya Pak. Ya. Ini penanaman untuk penanaman nanti padi organiknya ya. kayak gini ya Pak ya. Sistem pembenihan kami menggunakan sistem beki. Keunggulan sistem beki itu bisa digulung, Oh ini bisa digulung. bisa digulung. Mas, coba Mas. Oh kalau digulung dia nggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Wis manu ya. Nggak bakal rusak Pak? Enggak, Sama sekali. enggak sama sekali. Keren. Jadi dia bisa fleksibel dibawa Bisa. kemana aja ya? Ya. Kelebihannya bisa digulung, bisa dikirim ke luar daerah pun bisa. Bertahan 3 sampai 4 hari. Dia nggak bakal kering. Enggak bakal. Sedikit pun. Enggak. Keren. Oh berarti sistem ini banyak manfaatnya ya? Ya. Kelebihan dari sistem beki itu bisa dikirim ke daerah luar Jawa pun bisa. Yang kedua kalinya bahwa sistem beki itu metode penanaman itu satu lubang minimal 1, maksimal 3. Yang kedua kalinya masih ada cadangan makanan. Ini embrio. Iya. Akar tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang putus. Maka tanaman itu kalau dipindahkan ke media tanam, dia untuk melangsungkan hidupnya tidak melewati masa stres atau stagnan. Jadi kelebihan beki itu bahwa tidak ada melewati stagnan atau stres. Luar biasa Bapak. Dan penanamannya tidak boleh lebih dari umur 20 hari. Dan penerapan kami
itu penanaman 14 sampai 15 hari benih sebar. Dari kelompok Kawung Sari, Ya, Sari Agro ini ya, berarti udah menyebar ke berbagai daerah. Ekspansi ke Wonosobo. Dan mungkin akhir tahun itu ekspansi ke Pemalang sama ke Banjarnegara. Oh iya, berarti memang metode penanaman ini Lebih efektif, lebih efektif sekali sekali ya. Berarti efektif dalam masa tumbuhnya dia, Ya, masa perkembangannya dia juga ya. terus pentranslokasikan ke lahan, translokasi ke lahan itu lebih efektif. Lebih bagus juga. Iya, lebih bagus. Pertumbuhannya tidak melewati masa stres. Kenapa kami mencoba pakai sistem beki? Kami mencoba penanaman benih muda. Iya. Asumsi kami kalau benih muda itu jumlah anak kan lebih banyak. Oh, anakannya lebih banyak. Lebih jadi banyak bisa nantinya. lebih Iya. banyak juga ditanam di ladang ya. Betul, Nggak banyak ngebuang benih juga. Benar, ya, Pak? iya, betul. Nah, ini kan nanti ditanam di ladang nih Pak. Di sekitaran sini ada nggak yang ditanamin dengan metode ini di ladang? Ada. Udah seperti apa Pak? Sudah mau panen paling 2-3 hari. Oh, di sebelah mana Pak? Samping SD ya Mas ya. Oh, agak jauh nggak Pak? SD itu loh, SD Oh, Paris. boleh lihat nggak Pak? Boleh. Sambil kita ngobrol-ngobrol aja di jalan ya. Berarti di sini emang apa sih warganya udah mulai pakai metodenya Bapak apa Iya, gimana? hampir ya baru 30%-an Oh, 30%. metode ya. Berarti masyarakat di sini belum aware ya dengan masalah-masalah organik kayak gitu-gitu ya? Ya, belum bisa diajak Mas. Belum bisa masih memahami. Oh, belum sampai ke titik itu Ya, ya? belum. Makanya kami untuk mencoba memproses merubah budaya. Budaya petani yang belum benar menjadikan budaya petani yang benar. Karena untuk merubah budaya tidak gampang, tidak semudah menggunakan tangan. Berarti di masyarakat di sini emang belum benar-benar aware terhadap permasalahan penanaman yang baik dan benar itu seperti apa ya? Ya, betul. Makanya nanti kami mencoba untuk mengadvokasi beberapa petani yang ada di sekitar kami, melebarnya ke Magelang, lebih luasnya nanti se-Indonesia, Mbak. Dengan metode penerapan pertanian yang benar dan ramah lingkungan, gitu. Nah, biasanya kalau misalkan Bapak kan tadi udah menanam bibit sebar itu ya. Nah, terus kalau misalkan nanti dia udah ditanam di ladang, dari proses penanaman ke pemupukan itu berapa lama biasanya, Pak? Proses pemupukan, jadi metode awal kan kita pengolahan tanah dulu. Yeah. Setelah pengolahan tanah, kita mempersiapkan bibit. Setelah mempersiapkan bibit, kita penanaman. Sebelum kita penanaman, itu kami mencoba untuk pemberian pupuk dasar. Nih, kita lagi jalan mau ke tempat ladangnya Pak Anto, ya Pak? Ya. Pak Antonya keren. Dia Pak Anto ini jadi salah satu orang hebat yang menggagas pertanian di Magelang gitu. Jadi Bapak ini selain bikin pupuk organik juga mengembangkan tanaman-tanaman organik ya Pak, dengan sistem penanaman yang memang nggak biasa gitu, lebih efektif juga untuk pertumbuhan tanamannya. Tanaman padi khususnya Pak ya? Dengan metode pembibitan sistem beki. Metode pembibitan sistem beki. Ya. Gitu. Nah tadi nyambung yang tadi ya Pak. Tadi kan belum sempat disampaikan dari mulai penanaman sampai ke pemupukan itu jaraknya berapa lama, berapa minggu gitu Pak? Kami mencoba teknik pemupukan kita menggunakan interval 10 hari. Jadi, 10 hari. Jadi sistem pemupukan untuk budidaya tanaman padi khususnya organik itu 2 hari sebelum tanam kita harus menyemprotkan pupuk dasar. 2 hari sebelum tanam? Iya, 2 hari atau 1 hari sebelum tanam kita terapkan penyemprotan pupuk dasar. Ke tanahnya? Ke tanahnya. Pupuk dasarnya berupa pupuk organik cair vegetatif. Oh yang tadi dijelasin itu, tadi. Pupuk yang cair itu gunanya di awal penanaman. Sebelum tanam kita semprot dengan POC vegetatif. Iya. H-2 atau H-1 penanaman ya? Setelah itu 10 hari setelah tanam kita penyemprotan lagi. Untuk penyemprotan pupuk organik vegetatif kita mencoba berinterval 10 hari sekali. 10 hari setelah tanam, 20 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, 40 hari setelah tanam. Baru panen? Belum. Nah, masa panen itu umur padi 105. Oh 105 ya. hari. Umur 50 hari setelah tanam, penyemprotan pupuknya
diganti dengan pupuk generatif. Oh iya. Untuk penyemprotan pupuk generatif kita mencoba berinterval 50 hari sekali, 60 hari sekali, 70 hari sekali, 80 hari sekali. Sampai 90 hari sekali sudah. Berhenti sampai umur 90 hari. Untuk penyemprotan pupuk generatifnya. Oke. Ya. Berarti penyemprotan pupuknya cukup sering ya Pak ya, kalau dengan metode yang Bapak lakukan. Ya. Itu tuh bisa lebih efektif untuk perkembangan terus juga hasil panennya atau gimana Pak? Sebetulnya metode daripada yang dilakukan sama masyarakat di sini. Sebetulnya kalau kita berbicara pertanian padi yang benar, baik itu metode kimia maupun metode organik itu hampir sama. Iya. Tapi selama ini yang dilakukan para petani di tempat kami dan di tempat yang lain, metode kimia pun itu belum benar. Iya. Maka dari itu sebetulnya pola pertanian sistem kimia dengan organik pun sama. Iya. Bahwa untuk kimia pun itu harus pakai interval. Oh iya, Ya, berarti sebetulnya harus pakai jarak iya, ya? cari jarak. Tapi selama ini yang diterapkan di petani di tempat kami, mungkin di daerah lain itu belum memahami. Jadi Tapi metodenya cara ya, belajarnya. metodenya turun temurun. Iya, Nah, iya. kalau sudah turun temurun budaya ingin merubah itu nggak gampang karena budaya. Iya. Ya. Makanya ini Bapak juga Wah, baru mengadvokasi. mungkin Ya. baru 30% Ya, dari ya, warga di sini yang melakukan itu ya. Ya. Nah, ini Bapak di ladang ini udah mau panen apa gimana Pak? Iya itu. Sudah Itu panas, ya. lagi panen atau masih mau? Mau panen. Mau panen. Iya. Berapa hari lagi Pak? Paling 3 atau 2 hari lagi. 3. Iya. Keren. Tapi Ladangnya berapa ya. banyak, Pak? Ini lahan saya kan ini Mbak udah panen. Oh, ini udah Nah, panen. itu kan ladang milik Bengkok Lurah. Oh, Bengkok Lurah. Iya, Jadi sistemnya kalau udah panen Bapak ada Penggarapnya itu nanti yang dapat bagiannya. Iya. Ini saya ajak ke penerapan sistem baginya. Mm-mm. Sistem baginya. Tapi kalau nanti sistem bagi dan pupuk organik itu nanti di daerah Sriwedari. Iya. Ya. Kalau Berarti ini ini, yang dekat saja. Metode pembibitan sistem baginya kami terapkan di tanaman sawah sini. Biasanya berapa meter Pak yang sekarang ini ladang Bapak? Ini ada 2000 meter. 2000 meter. 2000 meter itu bisa menghasilkan berapa banyak Pak padinya? Kurang lebih ya 14. Jadi 1 ton 4 kintal. 1 ton 4 4 kintal. Ya. Nah, itu biasanya dikonsumsi sendiri atau didistribusiin lagi kemana gitu Pak? Biasanya kalau tempat kami ya biasanya kami itu dijual ke pemakai Mbak. Kalau untuk organik gitu. Berarti rumahan aja? Iya. Oh, berarti belum didistribusiin ke ke tempat-tempat yang lebih besar ya? Belum mampu karena saya khawatirkan kontinuitas. Kontinuitas. Ya. Betul. Dan karena emang lahannya belum memadai, takutnya malah tidak memenuhi Ya, betul, kebutuhan. untuk kebutuhan. Kami sementara ini untuk melayani kebutuhan ke rumahan-rumahan dulu dan mencoba nanti untuk lahan yang 6 hektar. Dari sistem backingnya ini Ya, berarti hasilnya hasilnya. ini belum maksimal karena ini kimia, Mbak. Beda kalau organik nanti. Oh, ini masih kimia? Ini masih kimia. Oh, tapi sistem tanamnya udah Sistem tanam beki. beki. Ya. Cuman ini masih kimia. Masih kimia penyemprotannya. Kalau mau melihat sistem beki dan organik itu nanti di Sriwedari. Iya. Boleh tak ajak ke sana nanti. Iya. Ini sistemnya sistem bekinya ini. Ini lahannya segini. Ini 2000 Bengkok meter Lurah, dari sini ke sana. Iya. 105 hari ya kalau 105 hari. panen. Panen 105 hari. Ini bisa Oke. Seru banyak, ada yang lagi panen juga nih. Ya. Ada yang lagi panen juga. Keren. Gimana? Nah, ini penerapan sistem beki. Ya. Tapi pupuknya masih kimia. Pupuknya masih Nah, kimia. tapi Ini kalau hasilnya. nanti mau lihat yang sistem beki, pembibitan sistem beki, pupuknya organik di Sriwedari.